Hujan deras mengguyur kota malam itu. Di bawah jembatan layang yang sepi dan dingin, seorang pemuda kurus duduk membungkuk memeluk lutut. Tubuhnya menggigil, pakaiannya basah kuyup, dan napasnya tertahan oleh hawa dingin yang menusuk tulang. Namanya Doni, tak lebih dari seorang pengemis jalanan yang dianggap hina oleh mata dunia. Di sebelahnya, sebuah kaleng berisi koin-koin receh dari belas kasihan orang lewat, dan sebuah kantong lusuh berisi 3 jarum panjang berkilau, diselipkan rapi dalam kain hitam bertuliskan huruf-huruf kuno Jawa yang telah pudar. Sejak umur 8 tahun, Doni sudah hidup sendiri. Ayahnya, seorang tabib tua ahli akupuntur, dibakar hidup-hidup oleh sekelompok orang yang menuduhnya sebagai dukun karena menolak bekerja sama dengan sindikat obat palsu. Ibunya meninggal karena sakit saat Doni masih bayi. Sejak itulah, Doni tumbuh tanpa keluarga, tanpa rumah, tanpa cinta. Tapi satu hal yang ia pegang erat, pesan terakhir sang ayah, jangan gunakan 3 jarum sakti itu untuk keuntungan pribadi. 3 jarum ini milik langit, kata ayahnya saat sekarat. Gunakan hanya untuk menolong mereka yang tak punya harapan lagi. Setiap malam Doni berkeliling kota, bukan untuk mengemis semata, tapi juga untuk mencari siapa saja yang sakit atau sekarat. Ia tak bisa menyembuhkan semua penyakit, namun ia paham titik-titik tertentu di tubuh yang bisa menyelamatkan nyawa. Sudah banyak pengemis tua, bayi jalanan, bahkan kucing liar yang ia selamatkan dari kematian. Tapi tak satu pun orang kaya tahu siapa dia. Bagi dunia, Doni tetaplah sampah kota. Suatu malam, Doni menemukan seorang pengemis tua kejang-kejang di tepi jalan. Tanpa ragu, ia keluarkan 1 jarum, lalu tusukkan tepat di bawah tengkuk. Si pengemis berhenti menggigil. Beberapa orang lewat hanya memandang dengan jijik. Seorang pria sempat memaki, pengemis main tusuk-tusukan. Gila kau, Doni hanya menunduk, menahan malu, tapi tak menyesal. Ia tak butuh pujian, ia hanya ingin menyelamatkan apa yang bisa ia selamatkan. Saat langit makin kelam, Doni menatap ke atas jembatan. Mobil-mobil mewah melintas dengan kilatan lampu yang menyilaukan. Ia terdiam lama, bukan karena iri, tapi karena ia pernah bermimpi, suatu hari ilmu yang diwariskan ayahnya akan membawa perubahan besar. Tapi kini, jangankan perubahan, makan saja ia sulit. Tangannya kaku karena dingin, perutnya keroncongan, tapi ia masih memeluk erat kantong 3 jarum itu, seolah hidupnya bergantung pada benda itu. Dalam sunyi malam, Doni menggumamkan doa. Bukan doa untuk kaya, ia tak pernah berani berdoa setinggi itu. Ia hanya ingin diberi kesempatan 1 kali saja, sekali saja, untuk membuktikan bahwa dirinya bukan sampah. Jika memang aku tak berguna, ya Allah, ambil saja aku malam ini, bisiknya, mata berkaca. Angin malam menjawab dengan dingin yang menusuk. Tapi hatinya tetap menyala. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar dentuman keras. Suara rem mobil yang menderit, lalu jeritan orang. Doni menoleh ke arah jembatan. Sebuah mobil mewah terlihat terbalik, berasap, dan tak ada satu pun yang menghampiri. Orang-orang hanya memotret dari jauh. Doni berdiri, menatap sejenak, lalu tanpa pikir panjang, ia berlari menembus hujan ke arah mobil itu, membawa 3 jarum yang diselipkan di balik bajunya. Dan dari titik inilah, hidup Doni akan berubah selamanya. Doni menerobos hujan, berlari secepat mungkin ke arah mobil yang terbalik di tengah jalan layang. Lampu-lampu mobil lain memantul di genangan air, menciptakan kilauan aneh yang membuat suasana tampak seperti neraka kecil. Asap tipis mengepul dari kap mesin, dan di dalam mobil itu, seorang wanita muda tergeletak tak sadarkan diri, tubuhnya terjepit di antara jok dan dashboard yang ringsek. Doni tak peduli pada teriakan orang-orang dari kejauhan yang menyuruhnya menjauh. Ia mendekat, membuka pintu yang nyaris copot dengan tenaga yang tak ia sadari ada dalam dirinya. Wajah wanita itu pucat, dingin, dan matanya terpejam rapat. Darah menetes dari pelipisnya, nafasnya nyaris tak terdengar. Doni menempelkan telinganya ke dada wanita itu, detak jantungnya lemah, hampir tak ada. Ini bukan pertama kali Doni melihat orang di ambang maut, tapi untuk pertama kalinya, tangan Doni gemetar. Bukan karena takut, tapi karena wanita ini, begitu berbeda. Ada aura kuat yang entah mengapa membuat Doni merasa bahwa nyawa ini harus diselamatkan. Dengan sigap, Doni membuka kantong hitamnya. Di dalamnya, 3 jarum panjang dari logam tua yang diwariskan ayahnya, terbungkus kain. Ia mengeluarkan 1 jarum pertama. Ia menutup matanya sejenak,
mengingat letak titik-titik vital yang pernah diajarkan ayahnya, titik kehidupan. Tangan kirinya menekan dada wanita itu pelan, lalu dengan kecepatan dan ketepatan luar biasa, ia menusukkan jarum ke titik Sanzong, pusat energi jantung dalam ilmu akupuntur langit. Tak ada reaksi. Hujan masih turun, membasahi wajah mereka berdua. Donnie menghela napas dalam-dalam, lalu mengambil jarum kedua. Ia menusukkan di titik Renzong, tepat di bawah hidung, dan terakhir di titik Yongkuan, di telapak kaki wanita itu. 3 jarum kini tertanam. Donnie memejamkan mata dan membisikkan mantra yang diwarisi ayahnya, suara lirih dalam bahasa Jawa kuno, meminta restu pada alam, pada leluhur, pada Tuhan. Beberapa detik terasa seperti abad. Lalu tiba-tiba, tubuh wanita itu terkejut, seperti tersengat listrik. Ia menarik napas panjang, dan matanya terbuka lebar. Ia terbatuk keras, mencoba bernapas. Donnie nyaris menangis. Ia langsung mencabut ketiga jarum itu dan menyelipkannya kembali ke dalam kain hitam. Tak ada yang boleh tahu tentang jarum itu. Ia tahu risikonya. Ambulans datang beberapa menit kemudian, diikuti polisi dan kerumunan orang. Donnie tak menunggu. Ia tahu ini bukan tempatnya. Sebelum petugas medis menyadari kehadirannya, ia sudah menyelinap ke balik bayangan malam dan kembali ke bawah jembatan. Hatinya campur aduk, antara syukur dan ketakutan. Ia telah menggunakan 3 jarum untuk orang asing. Tapi hatinya yakin, itu keputusan yang benar. Di sisi lain, di dalam ambulans, wanita muda itu berusaha mengingat wajah samar yang menyelamatkannya. Samar, namun hangat. Wajah seorang pemuda dengan tatapan tajam tapi penuh iba. Ia menggenggam dada, terasa hangat. Napasnya mulai teratur. Dokter di sampingnya heran, ini luar biasa, dia seharusnya koma berat. Tapi dia sadar, ini mustahil. Nama wanita itu adalah Nadia Larasati, CEO termuda dari perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara. Dan malam itu, tanpa ia sadari, hidupnya baru saja diselamatkan oleh seorang pengemis dari kolong jembatan, yang namanya pun belum ia ketahui. Di ruang gawat darurat sebuah rumah sakit elit Jakarta, para dokter dan perawat mondar-mandir panik. Nadia Larasati, sang CEO muda yang selama ini dikenal kuat, kini terbaring lemah di ranjang perawatan. Dokter jaga, dokter, Mario, tak henti menggelengkan kepala sambil menatap hasil scan dan rekaman jantung. Tidak masuk akal, cedera parah di kepala, patah tulang rusuk, namun fungsi jantung dan otaknya masih utuh. Siapa yang pertama kali menolong dia? Tanyanya. Semua orang diam, tidak ada jawaban, karena penolong sejati itu telah menghilang dalam kegelapan malam. Ayah Nadia, Pak Harun Larasati, pria parubaya berwibawa, berdiri terpaku di balik kaca ruang ICU. Tangannya mengepal, ia baru saja hampir kehilangan satu-satunya anak yang ia miliki. Nadia selama ini sibuk memimpin perusahaannya, jarang pulang, dan sering tak peduli pada kesehatan sendiri. Tapi kini, tubuh mungil yang terbiasa tegar itu tampak rapuh. Air mata Pak Harun menetes diam-diam. Andai saja aku bisa, berterima kasih pada orang yang menyelamatkanmu, nak, bisiknya lirih. Nadia mulai membuka mata beberapa jam kemudian. Cahaya lampu membuatnya menyipit, lalu samar-samar ia melihat wajah ayahnya dan para dokter yang mengerubunginya. Aku hidup, suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Dokter langsung mengangguk, menahan rasa heran. Kau sangat beruntung, Nona Nadia. Orang yang pertama kali menolongmu, dia menyelamatkanmu sebelum semuanya terlambat. Nadia mengernyit, gambar samar muncul di pikirannya, wajah seorang pemuda berlumur lumpur, mata tajam, dan tangannya yang hangat memegang dadanya. Di mana dia? Tanya Nadia lirih. Tak ada yang tahu. Tak ada yang sempat melihat wajah Donnie dengan jelas. Polisi hanya menemukan jejak kaki kecil yang meninggalkan lokasi sebelum ambulans datang. Tak ada sidik jari, tak ada saksi mata yang mengenali. Media mulai berspekulasi. Beberapa menyebut penyelamat itu malaikat. Ada pula yang mengatakan bahwa Nadia diselamatkan oleh seorang praktisi supranatural. Tapi Nadia tahu, dia bukan diselamatkan oleh keajaiban gaib. Dia merasakan tangan itu, hangat, penuh kasih, dan nyata. Sementara itu, Donnie duduk di bawah jembatan yang dingin, menatap langit yang mulai terang. Ia tidak tahu bahwa wanita yang ia selamatkan adalah Nadia Larasati, tokoh besar yang selalu muncul di iklan dan layar televisi. Ia hanya tahu satu hal, nyawa telah kembali. Tapi sejak malam itu, dadanya terasa berat.
Seperti ada ikatan yang tak terlihat menghubungkannya dengan wanita itu. Ia memejamkan mata dan mencoba menghapus bayangan wajahnya, tapi gagal. Tatapan mata Nadia saat tersadar, terus menghantuinya. Hari demi hari, Nadia pulih dengan cepat. Terlalu cepat, menurut dokter. Ia kembali bisa berdiri dalam seminggu, dan bahkan sudah mampu berjalan ringan di hari ke-10. Namun hatinya tak tenang. Ia memutuskan, diam-diam, untuk mencari tahu siapa sebenarnya pria misterius yang menyelamatkannya. Ia meminta asisten pribadinya, Rani, untuk menyelidiki rekaman CCTV jalan layang malam itu, meski pihak kepolisian sudah menutup kasus tersebut sebagai penyelamatan anonim. Rani sempat ragu, "Mbak, yakin ini penting? Kita bisa sewa detektif kalau perlu, tapi, buat apa cari seseorang yang bahkan tak mau dikenal?" Nadia tersenyum samar, "Karena aku merasa, dia bukan cuma penyelamatku. Ada sesuatu yang aneh dalam hatiku sejak hari itu. Seperti, aku punya utang besar. Dan orang itu harus tahu, aku tidak lupa." Apa yang belum Nadia tahu adalah bahwa takdir sedang menyusun rencana jauh lebih besar daripada sekadar balas budi. Sebuah utas nasib telah diikat, dan perlahan, akan membawa pengemis dari bawah jembatan menuju puncak kehidupan yang belum pernah ia bayangkan. Nadia tak bisa lagi mengabaikan bayang-bayang yang terus menghantui mimpinya sejak malam kecelakaan. Di sela-sela pemulihan fisiknya, pikirannya selalu tertuju pada wajah samar pemuda pengemis yang telah menyelamatkannya. Dalam setiap denyut jantung yang ia rasakan, terdengar bisikan bahwa dia memiliki utang budi yang tak terbalas, sehingga ia memutuskan untuk mencari tahu siapa sosok misterius itu. Rencana pencarian pun mulai terajut di balik layar kehidupan mewah dan gemerlapnya. Di kantor pusat perusahaannya, Nadia menyusun daftar lengkap rekaman CCTV dari titik-titik strategis jalan layang malam kejadian. Dengan bantuan Rani, asisten pribadinya yang setia, mereka menyisir video demi video, berharap menemukan secercah petunjuk berupa sosok yang tengah berlalu lalang di balik bayangan. Meski demikian, setiap kali muncul gerak-gerik samar di pinggiran layar, Nadia masih merasa bahwa ia belum memperoleh gambaran yang jelas tentang wajah pengemis itu. Hati Nadia semakin larut ketika berbagai sumber tidak memberikan kepastian. Rasa ingin tahu itu bercampur aduk dengan kekaguman dan perasaan terikat yang semakin mendalam. Ia menyadari, identitas penyelamat itu bukanlah sekadar nomor dalam laporan kecelakaan, melainkan seseorang yang hidupnya jauh dari kemewahan namun memiliki jiwa yang begitu besar. Di benaknya, sosok itu adalah lambang keajaiban yang terjadi di tengah kekejaman dunia. Di sela kesibukannya mengelola perusahaan, Nadia sering meluangkan waktu di malam hari untuk berjalan di sepanjang trotoar kota. Setiap sudut jalanan yang mulai diterangi lampu jalannya itu mengingatkannya pada kegelapan malam di bawah jembatan, tempat ia pertama kali merasakan kehangatan kasih dari orang yang tidak dikenalnya itu. Perlahan, ia mulai bertanya-tanya apakah kebenaran tentang penyelamatnya akan terungkap jika ia mendekati dunia yang biasanya ia hindari, dunia orang-orang yang hidup dengan keterbatasan dan nasib yang berbeda. Sementara itu, di balik kehidupan jalanan yang keras, Doni tak pernah berhenti menjalani rutinitasnya. Meskipun usianya tak banyak mengizinkan untuk berangan-angan, namun setiap bantuan yang ia berikan kepada yang membutuhkan selalu membawa secercah harapan dan keyakinan. Tanpa ia ketahui, jejak kebaikan yang ia tanam mulai tersiram oleh percikan kebetulan yang memungkinkan beberapa saksi yang pernah melihatnya di dekat lokasi kecelakaan mulai memberikan kabar samar tentang sosok pemuda yang berpakaian lusuh namun memiliki aura kepercayaan yang berbeda. Informasi demi informasi itu perlahan tersusun menjadi potongan teka-teki. Suatu malam, ketika Nadia tengah membaca laporan dari petugas keamanan gedung yang kebetulan lewat dekat lokasi kejadian, ia menemukan coretan tanggal dan waktu yang cocok dengan peristiwa kecelakaan, dan di sampingnya tertulis, "Pengemis tak dikenal," oleh seorang satpam yang berharap agar identitas orang itu terlindungi. Tulisan sederhana itu membuat Nadia semakin yakin bahwa ia sedang mendekati kebenaran, sekaligus menyadari betapa rapuhnya batas antara dua dunia yang selama ini ia pisahkan. Tak mau menunggu terlalu lama, Nadia memutuskan untuk menyewa detektif swasta yang dikenal handal dalam mengungkap misteri. Meski awalnya ragu, Rani mendukung penuh keputusan atas dasar keyakinan yang terpancar dari Nadia. Bersama detektif tersebut, mereka mulai menyusuri setiap kemungkinan, dari lorong-lorong gelap kota hingga area-area kumuh yang jarang tersentuh cahaya. Setiap petunjuk kecil, setiap bisikan di sudut-sudut jalan, seolah membimbing mereka menuju takdir yang telah lama tertulis. Di tengah pencarian yang penuh liku itu,
Nadia tak henti-hentinya merasakan kehangatan yang pernah ia rasakan di malam kecelakaan. Meskipun identitas pengemis itu masih samar, keyakinan hatinya semakin menguat bahwa orang itu adalah kunci untuk mengembalikan keseimbangan dalam hidupnya. Dengan tekad bulat, ia bersumpah bahwa apapun yang terjadi, ia akan menemukan sosok itu dan mengungkap kisah di balik setiap jarum yang menyatakan keajaiban, menyatukan dua dunia yang tampak bertolak belakang. Malam itu, di sebuah gang sempit tak jauh dari stasiun lama, Doni tengah merawat seorang bocah kecil yang demam tinggi. Jarum tipis ditancapkan perlahan ke titik-titik tertentu di tubuh sang anak, sementara ibunya yang seorang pemulung menangis haru. "Terima kasih, Doni, anak saya sudah bisa bernapas lebih lega," lirihnya. Namun, tanpa mereka sadari, dari kejauhan sepasang mata memperhatikan mereka dengan tatapan sinis dan iri. Tatang, preman jalanan yang selama ini merasa tersingi sejak Doni dikenal sebagai pengemis penyembuh. Tatang tak senang melihat semakin banyak orang datang kepada Doni untuk meminta pertolongan. Ia biasa memalak orang-orang miskin yang sakit dan menjanjikan obat kuat palsu demi uang receh. Namun sejak Doni hadir dengan ketulusannya, kepercayaan warga pinggiran kota berpindah. Merasa harga dirinya diinjak, Tatang pun menyusun rencana licik untuk menyingkirkan Doni. Ia menyebar kabar bahwa Doni adalah dukun berkedok pengemis, yang mencuri tenaga orang sakit demi kekuatan hitam. Beberapa hari kemudian, saat Doni tengah mengobati seorang bapak tua pengidap asma di depan warung, sekumpulan orang datang menghampirinya dengan wajah marah. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Tolak penipuan berkedok penyembuh." Salah satu dari mereka, yang ternyata kaki tangan Tatang, menunjuk Doni dan berteriak, "Itu dia. Tukang tusuk yang bikin anak saya makin sakit. Dia bukan tabib, dia dukun jalanan." Kerumunan mulai ricuh. Doni bingung dan berusaha menjelaskan, tapi suaranya tenggelam oleh tuduhan yang makin membabi buta. Seorang pria mendorongnya hingga jatuh ke tanah. Jarum-jarum yang selalu ia bawa terlempar dan terguling di aspal kotor. Tangannya bergetar saat memungutnya kembali, sementara air matanya mulai menggenang. Ia merasa terhina, bukan karena caci maki itu, tapi karena kebaikan yang ia warisi dari sang ayah kini diinjak-injak seolah sihir gelap. Salah satu warga yang pernah Doni sembuhkan mencoba melerai, tapi malah diseret dan dituduh ikut menebar ilmu sesat. Doni mulai merasa takut. Ini bukan lagi tentang harga diri, ini tentang keselamatannya. Ia nyaris menjadi bulan-bulanan amarah massa, hingga suara keras menghentikan semuanya. "Berhenti!" seru seorang pria tua dari belakang, yang ternyata adalah tukang ojek yang pernah disembuhkan Doni dari kelumpuhan 2 tahun lalu. Tukang ojek itu mendorong kerumunan dan membantu Doni berdiri. "Kalian semua buta, anak ini bukan dukun, bukan penipu. Dia pernah sembuhkan saya yang sudah divonis lumpuh oleh rumah sakit. Kalau kalian terus menyakiti orang baik seperti ini, kalian lebih kejam dari preman." Suasana mulai hening. Sebagian warga terdiam. Tatang yang menyadari keadaan berbalik cepat, menyelinap pergi dalam bayang-bayang malam. Doni hanya bisa menunduk. Wajahnya penuh debu, darah merembes dari bibirnya, tapi matanya tetap bersinar. Ia menatap pria ojek itu dan berucap lirih, "Terima kasih, Pak, saya hanya ingin membantu, bukan cari musuh." Ia lalu memeluk kembali kantong hitam kecil berisi 3 jarum pusaka itu. Dalam hatinya, ia tahu, semakin banyak ia menolong, semakin besar pula risiko yang datang. Tapi ia sudah siap, karena ia percaya, kebaikan sejati memang tak selalu disambut dengan tangan terbuka. Di kejauhan, dari dalam mobil hitam berlapis kaca gelap, seorang wanita memperhatikan kejadian itu dengan hati tergetar. Nadia Larasati baru saja mendapatkan alamat tentang pengemis penyembuh dari seorang informan, dan tanpa sengaja menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana sosok yang ia cari dihina oleh kerumunan. Hatinya tercekat. "Itu dia," bisiknya. "Itu, orang yang menyelamatkanku." Hujan gerimis mulai turun ketika masa akhirnya bubar. Doni duduk di pinggir trotoar, tubuhnya lemas, wajahnya memar, dan bajunya robek. Ia menatap langit tanpa berkata apa-apa, sementara kantong hitam berisi 3 jarum pusaka ia peluk erat di dada, seolah itu satu-satunya warisan kehormatan yang tersisa. Di sudut bibirnya masih ada darah, tapi matanya penuh tenang. Ia tidak marah, tidak dendam. Hanya kecewa, bukan kepada orang-orang, tapi kepada dirinya sendiri yang belum cukup kuat untuk membuat kebaikan diterima. Tiba-tiba, langkah kaki pelan mendekatinya. Doni tak menoleh. Ia pikir hanya orang lewat.
Tapi langkah itu berhenti tepat di hadapannya. Suara lembut namun tegas terdengar di tengah gerimis. "Kau orang yang menyelamatkanku malam itu, bukan?" Doni perlahan mendongak. Di depannya berdiri seorang wanita muda dengan jas hitam elegan, wajahnya teduh, dan mata yang berkaca-kaca. Rambutnya basah tertimpa gerimis, tapi sorot matanya hangat seperti fajar. Doni mengerjap, bingung, lalu menjawab lirih, "Maaf, saya tidak tahu." Wanita itu tersenyum lemah. "Aku tidak mungkin lupa, saat aku sekarat dalam mobil yang terbakar, tanganmu yang membuatku bernapas kembali. Aku ingat suara doamu. Aku ingat jarum itu. Kau menyelamatkanku." Doni membeku. Bibirnya kaku. Ia menunduk, menahan gejolak perasaan yang menyerbu dadanya. Bukan karena bangga, tapi karena selama ini ia percaya hidupnya tak berarti apa-apa, dan kini seseorang berdiri di depannya dengan mata yang memandangnya, bukan sebagai pengemis. "Siapa namamu?" tanya wanita itu dengan suara bergetar. Doni menatapnya sejenak sebelum menjawab, "Doni." Nadia mengangguk. "Aku Nadia Larasati." Nama itu menghentak jantung Doni. Ia tahu nama itu. Ia sering melihatnya di layar toko elektronik atau koran-koran yang ia pungut dari tong sampah. Tapi tak pernah ia bayangkan, wanita yang ia selamatkan malam itu adalah wanita ini. Seorang CEO yang namanya dipuja-puja di negeri ini. Nadia perlahan duduk di samping Doni, tanpa peduli baju mahalnya terkena lumpur trotoar. Orang-orang yang masih lewat memperhatikan aneh, tapi Nadia tak peduli. "Kau menyelamatkan hidupku, Doni. Dan hari ini aku bersumpah, aku tidak akan membiarkan kau menderita seperti ini lagi," katanya, suaranya bergetar. Doni menunduk, air matanya menetes diam-diam. Bukan karena iba pada nasibnya, tapi karena inilah kali pertama dalam hidupnya seseorang datang padanya, bukan untuk memberi koin, tapi memberi pengakuan. Doni berusaha bicara, "Saya hanya menolong karena itu yang ayah saya ajarkan. Saya tidak butuh imbalan. Saya bukan siapa-siapa." Nadia menggeleng pelan. "Tidak, Doni. Kau lebih dari siapapun yang pernah aku kenal. Dunia ini butuh orang seperti kau. Dan aku butuh kau." Kalimat itu menghantam dada Doni lebih kuat dari semua pukulan yang ia terima tadi. Mobil hitam mewah berhenti di dekat mereka. Asisten Nadia keluar sambil membawa payung. Tapi Nadia tetap duduk di samping Doni, membiarkan hujan membasahi tubuhnya. "Ayo ikut aku pulang malam ini. Kau butuh istirahat, dan aku ingin mengenalmu lebih jauh. Bukan sebagai pengemis, tapi sebagai penyelamat hidupku." Doni menatap Nadia, hatinya ragu, tapi langkah takdir sudah tak bisa dihentikan. Perlahan, ia mengangguk, dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia berdiri, bukan untuk mengemis, tapi untuk melangkah menuju kehidupan baru. Malam itu, mobil hitam mewah melaju pelan menembus gerimis menuju kawasan elit Menteng. Di dalamnya, Doni duduk kaku dengan tubuh gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena perasaan asing yang merasukinya. Kursi empuk, aroma parfum mahal, dan suara musik klasik lembut di radio, semua terasa seperti mimpi yang bukan miliknya. Ia tak berani memandang Nadia, yang duduk di sampingnya dengan tenang, hanya sesekali tersenyum dan menatapnya penuh arti. "Kau tidak perlu takut, Doni. Aku hanya ingin memberimu tempat yang layak malam ini," katanya pelan. Sesampainya di rumah besar yang megah bak istana kecil, Doni melangkah pelan melewati gerbang besi tinggi. Setiap sudut rumah itu bersinar terang, bertolak belakang dengan kolong jembatan tempat ia biasa tidur beralaskan kardus basah. Nadia memintanya duduk di sofa ruang tamu, tapi Doni hanya berdiri menunduk, takut menyentuh apapun. Pelayan rumah menyajikan teh hangat, tapi Doni menolaknya dengan sopan. Baginya, semua ini seperti dunia lain. Dunia yang dulu hanya bisa ia lihat dari sela-sela jendela mobil mewah saat ia mengemis di lampu merah. Nadia tak memaksanya, ia membiarkan Doni tidur di kamar tamu paling sederhana di lantai bawah. Namun bahkan kasur empuk dan bantal halus itu membuat Doni sulit memejamkan mata. Ia terlalu asing dengan kehangatan, terlalu canggung dengan kenyamanan. Di tengah malam, ia keluar pelan ke taman belakang, duduk di kursi batu, menatap langit. Di tangannya masih tergenggam erat kantong hitam berisi 3 jarum. Ia tahu, tempatnya bukan di sini. Tapi hatinya juga tahu, ia telah masuk ke dalam pusaran takdir yang tak bisa lagi ia tolak. Keesokan paginya, Nadia mengajak Doni ke kantor pusat perusahaannya.
Para pegawai tercengang saat melihat bos mereka datang bersama seorang pemuda berpakaian sederhana dengan langkah ragu-ragu. Beberapa berbisik sinis, mengira Doni adalah gelandangan yang dikasihani. Tapi Nadia memperkenalkannya dengan suara tegas, "Ini Doni. Dia penyelamat hidup saya, dan mulai hari ini, dia akan bekerja di sini." Ruangan mendadak sunyi. Tatapan merendahkan perlahan berubah jadi rasa ingin tahu. Doni ditempatkan di ruang klinik kecil yang dulunya hampir tidak pernah dipakai. Di sana, ia diminta membantu karyawan yang sering mengeluh pusing, pegal, dan masalah kesehatan ringan. Awalnya, beberapa karyawan enggan datang. Tapi ketika salah satu pegawai senior yang menderita migrain kronis disembuhkan hanya dalam satu sesi akupuntur oleh Doni, kabar pun menyebar. Dalam seminggu, antrean orang-orang di ruang kecil itu memanjang setiap hari. Meski sudah berada di tempat layak, Doni tetap tak mau meninggalkan prinsip hidupnya. Ia menolak diberi gaji besar atau fasilitas mewah. "Saya hanya ingin menolong. Biar saya makan di kantin karyawan saja. Itu sudah cukup," katanya pada Nadia. Sikapnya membuat banyak orang tersentuh, terutama Nadia sendiri. Ia tak pernah melihat pria seikhlas ini, seseorang yang bahkan ketika diberi segalanya, tetap memilih memberi kembali. Di malam hari setelah semua karyawan pulang, Nadia sering datang ke ruang klinik Doni, hanya untuk berbicara. Tentang hidup, tentang kehilangan, tentang masa lalu. Doni tak banyak bicara, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa tulus dan menenangkan. Dalam kesunyian itulah, perlahan benih yang lebih dari sekadar rasa terima kasih mulai tumbuh di hati Nadia. Sementara Doni mulai merasa bahwa mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia diperbolehkan berharap. Suatu sore, setelah sesi akupuntur selesai dan para karyawan pulang, Doni duduk sendiri di klinik kecil yang kini semakin ramai setiap hari. Matanya menatap 3 jarum pusaka yang diletakkannya di atas kain hitam. Ia mengelus pelan ujungnya, seolah berbicara dengan ayahnya di alam lain. Semenjak masuk ke dunia Nadia, hidupnya memang berubah drastis, tapi di balik perubahan itu, ada keresahan yang terus mengusik tentang siapa sebenarnya ayahnya, dan dari mana ilmu itu berasal. Sebab makin hari, Doni merasa jarum-jarum itu bukan sekadar alat penyembuhan, tapi juga menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Di saat yang sama, Nadia masuk perlahan, membawa 2 cangkir teh jahe. Mereka duduk bersama di sudut ruangan. "Doni," kata Nadia pelan, "aku penasaran, siapa sebenarnya ayahmu?" Doni terdiam lama, matanya menatap jauh ke jendela. Lalu, perlahan ia mulai bercerita. "Ayah saya dulunya seorang tabib keliling. Ia mengembara dari desa ke desa, menolak bekerja di klinik atau rumah sakit karena katanya, tangan manusia tak boleh dibatasi dinding modern. Ia punya ilmu dari gurunya di lereng Gunung Lawu. Ilmu itu, hanya diturunkan pada orang yang sanggup menanggung beban rasa sakit orang lain." Nadia mendengarkan dalam diam, hati kecilnya tersentuh. Doni melanjutkan, "Waktu saya kecil, ayah dihukum warga karena dianggap dukun. Tapi saya tahu, dia hanya menyembuhkan. Sebelum meninggal, ia menitipkan 3 jarum ini pada saya. Ia bilang, kalau kau hanya mau kaya, jangan gunakan ini. Tapi kalau kau ingin melihat orang hidup lebih lama, gunakan meski harus kau bayar dengan tubuh dan darahmu sendiri." Mata Doni berkaca-kaca. Nadia memegang tangannya erat. "Ayahmu orang besar, Doni, jauh lebih besar dari siapapun yang pernah aku kenal." Beberapa hari kemudian, sebuah surat misterius datang ke klinik. Surat itu ditulis dengan tangan, tanpa nama pengirim. Di dalamnya hanya ada selembar peta dan sebaris kalimat, "Datanglah ke rumah tua di lereng Lawu." Jawaban atas siapa dirimu ada di sana. Doni tertegun. Nadia yang ikut membaca langsung berkata, "Kita harus ke sana." "Aku akan ikut." Tapi Doni menolak. "Tempat itu berbahaya. Aku tidak ingin kau kenapa-kenapa." Namun Nadia menggeleng. "Aku sudah hidup karena kamu, Doni. Jika aku mati saat mencari siapa kamu, maka itu lebih berarti dari hidupku selama ini yang penuh kesia-siaan." Malam itu, Doni tak bisa tidur. Ia merenung dalam gelap, hatinya berdebar. Ia tahu, jika ia pergi ke lereng Lawu, hidupnya tidak akan pernah sama. Tapi bagian terdalam dari dirinya ingin tahu, mengapa ia bisa menyembuhkan orang bahkan dalam keadaan sekarat. Mengapa jarum itu terasa hangat di tangannya, seolah hidup? Dan, kenapa selama ini ada suara dalam dirinya yang terus berkata, "Kau belum menggunakan kekuatan sebenarnya."
Sementara Nadia di kamarnya duduk di depan cermin, mengusap wajahnya perlahan. Semenjak Doni hadir dalam hidupnya, ia mulai memandang dunia dengan cara baru. Tapi semakin ia dekat dengan Doni, ia juga merasa semakin jauh dari dunia yang ia bangun selama bertahun-tahun. Dunia bisnis, kompetisi, gengsi terasa hampa jika dibandingkan dengan satu kalimat tulus dari Doni. Dan kini, ia mulai menyadari bahwa hatinya mulai terikat. Bukan oleh rasa kagum semata, tapi oleh cinta yang tumbuh diam-diam. Pagi harinya, sebelum langit terang sempurna, Doni sudah bersiap. Ia mengenakan jaket tua dan menyelipkan 3 jarum di balik kain ikat pinggang. Di depan gerbang rumah Nadia, ia terkejut melihat wanita itu sudah berdiri lebih dulu, membawa ransel kecil dan senyuman yang tak bisa ditolak. "Kau pikir aku akan membiarkanmu pergi sendiri? Aku akan ikut, sampai akhir." Doni menatapnya dalam diam, lalu mengangguk. Langkah kaki mereka mulai menapak menuju Gunung Lawu, menuju masa lalu yang penuh rahasia dan masa depan yang belum tergambar. Kabut tebal menyelimuti kaki Gunung Lawu saat Doni dan Nadia menapakkan kaki di jalur tanah berbatu yang sunyi. Angin berhembus dingin, membawa aroma tanah basah dan daun gugur. Suasana terasa sepi, namun bagi Doni, tempat itu tidak asing. Setiap langkahnya seperti membuka memori masa kecil yang telah lama terkubur, tawa ayahnya, suara petikan bambu, dan nyanyian alam dari lereng yang pernah ia tinggali sebelum kehidupan membawanya ke jalanan kota. Nadia menggenggam tangannya erat. "Kau yakin ini jalannya?" tanya Nadia. Doni mengangguk. "Aku tidak ingat tempatnya, tapi hatiku tahu." Mereka melewati jalan setapak yang hampir tertutup semak, hingga akhirnya tiba di depan sebuah rumah kayu tua yang nyaris roboh, tertutup lumut dan dikelilingi pepohonan raksasa. Rumah itu berdiri seperti arwah yang menunggu di ambang waktu. Doni melangkah pelan mendekat, tangannya menyentuh daun pintu yang dingin. Saat ia mendorongnya, suara berderit menyayat sunyi. Di dalam, ruangan kosong, hanya ada perabot tua, debu tebal, dan dinding bambu yang mulai lapuk. Tapi di sudut ruangan, Doni melihat sebuah kotak kayu kecil bertuliskan huruf-huruf Jawa kuno. Ia merunduk, lalu membuka kotak itu dengan perlahan. Di dalamnya terdapat buku tua berisi catatan tangan sang ayah, bersama sebuah foto usang. Doni kecil digendong oleh pria berambut gondrong, bermata tajam namun penuh kasih. Doni tercekat, tangannya gemetar memegang foto itu. "Ini, ayahku." Ia lalu membaca tulisan dalam buku itu. Tertulis di halaman awal, "Ilmu ini bukan warisan untuk kaya. Ilmu ini adalah perjanjian dengan alam. Siapa yang menggunakannya harus siap menanggung rasa sakit yang tak bisa dibagi." Doni membacanya keras-keras, dan Nadia hanya bisa terdiam, tak mampu menyembunyikan air mata yang mulai jatuh. Namun di halaman belakang, ada satu catatan yang membuat Doni berhenti bernapas. "Jika kau membaca ini, anakku, maka waktumu telah tiba. Di lembah Barat Lawu, ada satu muridku yang mengkhianati ajaran. Dia mencuri jarum keempat, jarum maut. Hati-hati padanya. Ia ingin menguasai penyembuhan untuk kekuasaan, bukan untuk kemanusiaan." Doni menatap Nadia. "Ayahku tidak hanya mewariskan ilmu, tapi juga menyimpan ancaman." Nadia menggenggam tangannya kuat. "Kita akan hadapi itu bersama." Hari menjelang senja, Doni menyalakan api kecil di tungku tua, dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia membaca seluruh isi buku peninggalan ayahnya. Di sana tertera ilmu titik-titik energi tubuh, filosofi pengobatan kuno, hingga teknik memanggil getaran hidup di dalam jarum. Nadia duduk di sebelahnya, mencatat, belajar, dan menatap Doni dengan kekaguman yang semakin dalam. Dalam bayang cahaya api, sosok Doni tak lagi tampak seperti pengemis. Ia seperti pewaris terakhir sebuah ilmu langit yang ditakuti dan dicari banyak orang. Namun malam itu juga, di lereng Lawu bagian barat, seorang pria berwajah keras dan berjubah gelap sedang duduk di depan altar tua. Di tangannya, sebuah jarum berwarna hitam mengilat. Jarum itu berdenyut seperti makhluk hidup. Pria itu tersenyum licik dan berkata pelan, "Akhirnya kau kembali, anak dari sang pengkhianat. Ilmu itu seharusnya milikku, dan jarum keempat ini akan membawaku menjadi penguasa kehidupan dan kematian." Cahaya petir menyambar langit Lawu, menandai bahwa konflik lama akan kembali pecah. Doni tak tahu, bahaya mulai bergerak perlahan. Tapi malam itu ia tidur tenang, karena untuk pertama kalinya, ia merasa tak sendiri. Ia punya tujuan, punya kekuatan, dan punya seseorang yang bersedia berjalan bersamanya sampai akhir.
Nadia menatap wajahnya yang tertidur dengan tenang, lalu membisikkan doa dalam hati. Ia tahu perjalanan mereka baru saja dimulai. Tapi ia juga tahu, cinta sejati bukan hanya tentang menerima yang sempurna, tapi menemani seseorang menemukan siapa dirinya sebenarnya. Pagi menyingsing di lereng Lawu dengan cahaya keemasan menembus kabut tipis. Doni membuka mata, merasakan hawa pegunungan yang berbeda, sejuk namun berat, seolah alam menyimpan rahasia yang hendak diungkap. Di luar pondok, Nadia sudah bersiap dengan ransel kecil dan wajah penuh tekad. Ia tak sekadar menemani, ia ingin belajar. Doni, dengan buku warisan ayahnya di tangan, memutuskan hari itu ia harus mulai memahami kekuatan sebenarnya dari 3 jarum yang ia bawa seumur hidup. Sebab kini ia sadar, jarum itu bukan hanya alat penyembuh, tapi bagian dari perjanjian besar antara manusia dan kekuatan semesta. Mereka berjalan menuju air terjun kecil yang disebut Sendang Tirta Langit, tempat yang disebut dalam buku ayah Doni sebagai titik pelatihan jiwa dan tubuh. Di sana, Doni mulai melatih pernapasan dalam, membaca mantra kuno yang tertulis dalam huruf aksara Jawa, dan mulai menyatukan energi tubuhnya dengan titik-titik kehidupan yang terhubung dengan jarum. Setiap kali ia menancapkan satu jarum ke tanah, bumi bergetar halus. Nadia yang menyaksikan hanya bisa terdiam, ia melihat sendiri bagaimana aura Doni perlahan berubah, dari seorang pemuda sederhana menjadi sosok yang seperti dikelilingi cahaya kehidupan. Namun latihan itu bukan tanpa rasa sakit. Setiap kali Doni mengaktifkan satu jarum, tubuhnya merasakan sengatan panas seperti terbakar dari dalam. Di mata batinnya muncul bayangan-bayangan aneh, orang-orang yang pernah ia sembuhkan, suara tangisan, jeritan kesakitan, dan sorot mata mereka yang menggantungkan harapan padanya. Jarum itu, seperti yang dikatakan ayahnya, memang menyerap rasa sakit orang lain, dan Doni harus mampu menanggung semuanya jika ingin menjadi penjaga ilmu ini. Ketika senja mulai turun, Doni jatuh terduduk, tubuhnya lemas dan peluh membanjiri wajahnya. Nadia berlari menghampiri, memeluknya erat. "Kau tidak sendiri," bisiknya. Tapi Doni menatap mata Nadia dalam-dalam. "Aku takut, Nadia, takut kekuatan ini bukan untukku. Takut jika aku tak sanggup menanggungnya." Nadia mengusap wajahnya. "Kau sanggup, karena kau tidak menggunakan kekuatan ini untuk dirimu sendiri. Kau menggunakannya untuk menyelamatkan, dan itu yang membuatmu berbeda dari siapapun." Sementara itu, jauh di lembah barat Lawu, pria berjubah gelap yang disebut dalam buku sebagai murid pengkhianat telah mengaktifkan jarum keempat. Tak seperti milik Doni, jarum ini menghisap energi kehidupan dan membangkitkan rasa sakit demi kekuatan. Di sebuah gua, ia menguji kekuatannya pada seekor hewan, dengan satu tusukan, hewan itu langsung kehilangan nyawa, namun tubuhnya tetap berdiri seperti boneka tanpa jiwa. "Satu lagi yang bangkit," gumam pria itu. "Dan jika aku menemukan Doni, aku akan menyatukan keempat jarum itu dan menghapus semua batas kehidupan dan kematian." Malam itu, saat Doni dan Nadia kembali ke pondok, mereka menemukan bekas jejak kaki asing di depan pintu. Tanah yang semula bersih kini tercabik, dan di dinding bambu terpaku bulu hitam serta segumpal kain berbau anyir. Doni langsung tahu, seseorang telah datang. Seseorang yang mengenal kekuatan jarum. Nadia menggenggam tangannya erat. "Dia sudah tahu kau di sini, Doni." Doni mengangguk perlahan. "Dan aku harus siap." Doni menatap 3 jarum yang ia letakkan di atas kain pusaka. Cahaya rembulan memantul di permukaannya, seperti mengirimkan pesan. Ia sadar, ini bukan lagi tentang menyembuhkan 1-2 orang sakit. Ini tentang menjaga warisan, menahan kegelapan yang ingin menyalahgunakan cahaya. Dan sebagai satu-satunya pewaris yang tersisa, Doni harus memilih, mundur dan hidup tenang, atau maju dan mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan yang tak mampu melindungi dirinya sendiri. Malam di lereng Lawu terasa lebih pekat dari biasanya. Suara serangga berhenti, angin pun mendadak dingin menusuk tulang. Doni berdiri di depan pondok tua itu, memandangi simbol bulu hitam dan kain anyir yang tertancap di dinding. "Ini tanda tantangan," gumamnya pelan. Nadia berdiri di belakangnya, tubuhnya menggigil bukan karena dingin, melainkan firasat buruk yang menusuk. "Apa maksudnya?" tanya Nadia. Doni menjawab dengan nada berat, "Dia menantangku. Murid yang mengkhianati ayahku, dia tahu aku sudah menemukan jarum-jarum ini." Di pagi buta, Doni dan Nadia menyusuri arah jejak kaki yang mengarah ke dalam hutan. Mereka tiba di sebuah goa tersembunyi di balik tebing cadas, dijaga oleh aroma menyengat seperti daging terbakar.
Doni tahu tempat ini dari cerita ayahnya, Gua Tapak Nila, tempat latihan rahasia yang dulu hanya digunakan untuk murid tingkat akhir. Tapi goa ini kini berubah. Dindingnya dipenuhi lukisan darah, dan patung-patung kayu tertancap jarum hitam yang mengalirkan cairan gelap ke lantai batu. Nadia mual, tapi Doni tetap melangkah masuk, seolah dipanggil oleh kekuatan yang lebih tua dari dirinya. Di tengah gua, sosok berjubah hitam berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang acak-acakan, suaranya berat dan dingin. Akhirnya, anak tabib Sura datang juga. Doni menegang. Kau, murid ayahku. Pria itu berbalik. Wajahnya kurus, penuh luka bakar dan bekas tusukan. Matanya merah, seolah sudah kehilangan batas antara manusia dan iblis. Namaku Reksapati. Aku murid terakhir yang ditolak ayahmu karena ingin membawa ilmu ini ke tingkat tertinggi. Ia pengecut, menolak kekuatan yang bisa menjadikan manusia dewa. Doni menggenggam 3 jarumnya erat. Ayahku memilih menjaga kehidupan, bukan menguasainya. Reksapati tertawa sinis. Dan lihat hasilnya, kau tumbuh sebagai pengemis, sementara aku menghidupkan kembali makhluk mati dengan 1 tusukan. Ia mengangkat jarum keempat, yang berwarna hitam berkilat. Ini jarum maut, jarum keempat yang dia sembunyikan. Tapi aku menemukannya, dan sekarang, aku hanya butuh 1 hal untuk menyempurnakan kekuatannya, darahmu. Seketika, Reksapati melesat ke arah Doni dengan kecepatan tak terduga. Doni nyaris tak sempat menghindar, tapi 1 gerakan instingnya membuat ia menusukkan jarum pertama ke titik pundaknya sendiri. Tubuhnya langsung bersinar samar, dan saat pukulan Reksapati mengenai dadanya, ia tidak terpental. Ia berdiri kokoh, bahkan mampu memantulkan energi gelap dari lawannya. Nadia berteriak dari kejauhan, tapi tak bisa mendekat karena medan energi dari pertarungan itu begitu kuat. Reksapati marah. Ia menyerang dengan jarum maut, menciptakan gelombang bayangan yang mengurung Doni. Tapi Doni menutup matanya dan menusukkan jarum kedua ke titik tengah dada. Suara lirih ayahnya seakan muncul di udara, kekuatan bukan datang dari menaklukkan orang lain, tapi dari memahami rasa sakit mereka. Gelombang bayangan runtuh, dan tubuh Doni kini dikelilingi oleh aura kemasan. Ia mulai merasakan semua rasa sakit yang pernah ia serap dari orang-orang yang ia sembuhkan, tapi ia tak lari. Ia menerimanya. Dengan langkah mantap, Doni menatap Reksapati dan berkata, ilmu ini bukan untuk menghancurkan. Tapi kalau kau memaksa, maka aku akan melindunginya, meski harus menghancurkanmu. Ia menusukkan jarum ketiga ke titik tanah di bawah kakinya, dan seketika tanah bergetar. Batu-batu melayang, dan tubuh Doni memancarkan cahaya seperti nyala api putih. Reksapati tertegun. Ia mundur, tapi terlambat. Doni mengangkat tangannya, mengarahkan ketiga jarum yang kini melayang di udara, dan mengunci Reksapati dalam lingkaran cahaya. Pertarungan belum selesai, tapi untuk pertama kalinya, Reksapati ketakutan. Cahaya putih dari 3 jarum yang melayang mengurung Reksapati dalam pusaran energi yang bergetar di udara. Nafas Doni terengah, tubuhnya basah oleh peluh dan darah dari luka-luka kecil yang ia derita. Nadia berlari mendekat, mencoba menopang tubuh Doni yang mulai melemah. Tapi sebelum ia sempat menyentuhnya, suara Reksapati terdengar dari dalam pusaran itu, pelan, namun tajam seperti belati. Kau kira ayahmu suci? Kau kira ilmu itu milikmu? Tidak, Doni, karena darah ibumu adalah kutukan yang menjadikanmu seperti ini. Doni terpaku. Apa maksudmu? Suaranya keras, namun gemetar. Reksapati tertawa kecil, lalu berkata, ibumu adalah murid pertama dari aliran gelap. Ia perempuan yang dicintai ayahmu, tapi juga wanita yang menghancurkan separuh lembah ini dengan kutukan penyerap jiwa. Doni menggeleng pelan, tubuhnya menggigil. Kau bohong. Tapi Reksapati melanjutkan, dia meninggalkan ilmu gelap itu untuk melindungi dirimu, dan ayahmu berusaha menutup rapat masa lalu itu. Tapi darahmu, Doni, mengandung 2 kutub, penyembuh dan penghancur. Nadia memeluk Doni dari belakang, membisikkan, jangan dengarkan dia, Doni, dia hanya ingin menjatuhkanmu. Tapi Doni mulai mengingat sesuatu, tatapan sedih ayahnya setiap kali ia bertanya tentang ibunya. Malam-malam panjang penuh tangis diam saat Doni kecil demam dan ayahnya hanya berkata, kau mewarisi banyak hal, nak. Tapi bukan semua warisan bisa kau terima dengan bangga. Kini semuanya perlahan masuk akal. Jarum-jarum ini bukan hanya warisan penyembuh, tapi juga segel kutukan yang ditinggalkan ibunya. Reksapati memanfaatkan keraguan itu. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki,
ia menusukkan jarum maut ke lengannya sendiri. Tubuhnya mulai berubah. Urat-uratnya menghitam, matanya memucat, dan darah mengucur deras dari pori-porinya. "Kalau aku harus mati, aku akan menarikmu ke dalam kutukan yang sama," teriaknya. Medan energi pecah. Doni dan Nadia terpental ke belakang. Tanah bergetar, pohon-pohon bergoyang liar, langit di atas laut tiba-tiba menghitam, seolah alam tahu bahwa tabir masa lalu kini dibuka secara paksa. Doni bangkit perlahan, wajahnya penuh luka, tapi matanya kini lebih tenang. "Kalau memang darah ibuku membawa kutukan," katanya pelan, "maka aku akan mengubah kutukan itu jadi penyembuhan. Aku bukan bayangan masa lalu. Aku pilihan dari masa depan." Ia mengambil ketiga jarum dan menusukkannya secara bersamaan ke tubuhnya sendiri, di titik dada, perut, dan dahi. Nadia menjerit, tapi Doni tak bergeming. Cahaya menyala terang dari dalam tubuhnya. Rasa sakit seperti ditikam dari dalam menghantam seluruh tubuh Doni, tapi ia bertahan. Seketika, tanah berhenti bergetar. Pusaran energi runtuh. Reksapati jatuh tersungkur, tubuhnya membusuk perlahan diserap oleh tanah. Jarum maut terpental jauh, lalu terbelah menjadi abu di udara. Doni berdiri dengan lutut gemetar, darah mengalir dari dahinya, tapi wajahnya bersih. Ia telah menanggung beban yang bahkan ayahnya tak sanggup hadapi, menyatu dengan dua sisi, penyembuh dan kutukan, dan menjadikannya satu kekuatan yang tak dapat disalahgunakan. Nadia memeluknya erat sambil menangis. "Kau menyelamatkan semuanya, Doni. Termasuk diriku." Tapi Doni hanya tersenyum lemah dan berkata, "Belum selesai, Nadia, aku masih harus menyembuhkan satu orang lagi." Nadia mengangkat wajahnya, bingung. "Siapa?" Doni menatap ke arah barat, ke balik kabut yang belum tersingkap. "Ibuku, jika dia masih hidup." Kabut tipis turun menyelimuti lereng barat Gunung Lawu saat Doni dan Nadia melangkah perlahan menembus rimbunnya hutan pinus. Setelah pertarungan yang nyaris merenggut nyawa, tubuh Doni belum sepenuhnya pulih. Namun hatinya kini digerakkan oleh satu dorongan besar, menemukan ibunya. Sosok yang selama ini hanya hadir dalam bisikan doa dan bayang samar masa kecil. Sosok yang kini ia tahu bukan hanya perempuan biasa, melainkan penjaga kekuatan gelap yang disembunyikan demi melindungi darah keturunannya sendiri. Perjalanan mereka tak mudah. Jalan setapak yang mereka ikuti hilang di tengah hutan lebat, dan kabut mulai menebal hingga pandangan hanya sejauh lengan. Namun setiap kali Doni meragukan arah, ketiga jarum yang diselipkannya di pinggang bergetar pelan, seolah menuntun ke tempat yang dituju. "Dia masih hidup," gumam Doni, suaranya lirih. "Nadia menggenggam tangannya erat, dan dia pasti ingin melihatmu, bukan sebagai anak kecil yang ditinggalkan, tapi sebagai lelaki yang menanggung warisannya dengan kekuatan hati." Tiba-tiba mereka tiba di sebuah padang rumput kecil yang tersembunyi di balik hutan. Di tengahnya berdiri sebuah gubuk sederhana yang tampak tak tersentuh waktu. Dedaunan gugur menutup atapnya, tapi dari dalamnya terlihat cahaya obor yang hangat. Doni melangkah pelan, napasnya tercekat. Setiap langkah mendekatkan dirinya pada kebenaran yang ia tunggu sepanjang hidup. Dan ketika ia mengetuk pintu dengan tangan gemetar, suara lembut dari dalam menjawab, "Kau datang juga akhirnya, Nak." Pintu terbuka, seorang wanita berambut panjang abu-abu, berselendang kain hitam, berdiri di ambang pintu. Wajahnya tampak tenang, namun menyimpan luka bertahun-tahun. Mata Doni langsung berkaca-kaca. "Ibu," bisiknya. Wanita itu menatapnya lama, lalu mengelus pipinya pelan. "Aku telah menunggu terlalu lama untuk bisa menatapmu sebagai lelaki yang utuh." Mereka berpelukan, dan tangis yang selama ini terpendam di dada Doni pun pecah, mengalir deras bersama luka masa lalu yang akhirnya menemukan pelabuhan. Di dalam gubuk, sang ibu, namanya Saraswati, menceritakan semua. Ia memang pewaris kekuatan gelap dari perguruan timur yang hilang, namun memilih meninggalkannya. Setelah jatuh cinta pada tabib Sura, ayah Doni, "Ayahmu ingin menyelamatkanku. Ia menciptakan 3 jarum suci untuk menyeimbangkan kutukan yang tertanam di dalam darahmu," ujar Saraswati. Tapi saat murid-murid perguruan ibunya memburu mereka, ia terpaksa menghilang demi keselamatan Doni kecil. "Aku bukan ibu yang baik," ucapnya sambil menangis. Namun Doni hanya menggenggam tangannya dan berkata, "Ibu, justru karena ibu memilih menghilang, aku hidup." Nadia menyaksikan semuanya dengan mata berkaca. Ia melihat betapa retaknya kehidupan Doni sejak kecil, dan kini potongan itu mulai kembali tersusun. Saraswati kemudian membuka peti kayu kecil di bawah altar. Di dalamnya,
Sebuah jarum terakhir berwarna perak berkilau tersimpan. Ini bukan untuk melukai, ini untuk menghapus kutukan. Jarum itu hanya bisa digunakan jika Doni mampu menyatukan 3 energi sekaligus, cinta, penderitaan, dan pengampunan. Dan hanya bisa ditusukkan pada satu titik, jiwa itu sendiri. Malam itu, Doni duduk berhadapan dengan ibunya. Ia menusukkan 3 jarumnya ke tubuhnya sendiri, memanggil semua energi yang ia miliki. Lalu, dengan tangan bergetar, ia menusukkan jarum perak ke tengah dada ibunya. Cahaya putih menyembur, dan tubuh Saraswati menegang, sebelum akhirnya jatuh dalam pelukan Doni, tertidur damai. Tapi kali ini bukan tidur kematian, melainkan tidur penyembuhan. Ibu sudah bebas, bisik Doni. Air matanya jatuh ke wajah ibunya yang tersenyum dalam damai. Pagi itu, embun masih menggantung di dedaunan saat Doni menatap gubuk tempat ibunya tidur tenang. Saraswati masih tertidur dalam proses pemulihan yang mendalam, namun wajahnya bersinar damai, bebas dari bayang-bayang kutukan yang selama ini mengikat. Nadia berdiri di samping Doni, menggenggam tangannya sambil tersenyum penuh haru. Kau menyelamatkannya, Doni, dan kau juga menyelamatkan dirimu sendiri. Doni hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, perjalanan menuju titik ini penuh luka, pengorbanan, dan keheningan yang menyakitkan, tapi semua itu kini terasa berarti. Setelah memastikan sang ibu dalam penjagaan alam yang aman, Doni dan Nadia turun kembali ke kota. Kabar tentang pengemis penyembuh sudah menyebar luas. Tapi kini, nama Doni tak hanya disebut dengan nada kagum, melainkan dengan harapan. Orang-orang datang mencarinya bukan karena penasaran, tapi karena percaya bahwa tangan Doni mampu memulihkan luka yang tak terlihat oleh dunia medis. Doni tahu, ia tidak bisa bersembunyi lagi. Ia harus kembali. Bukan sebagai Doni si pengemis, tapi sebagai Doni, penjaga ilmu 3 jarum. Setibanya di kota, Doni membuat keputusan besar. Ia meminta Nadia menyewakan satu bangunan tua tak terpakai milik perusahaannya. Tempat itu akan diubah menjadi klinik rasa, sebuah ruang terbuka bagi siapapun, miskin atau kaya, tua atau muda, untuk datang dan mencari penyembuhan, bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Ia tak memasang tarif. Ia hanya menyediakan satu kotak kecil di pintu keluar bertuliskan, beri seikhlasnya, atau cukup doakan. Nadia terharu melihat kesederhanaan itu. Di tengah dunia yang menjual segalanya, Doni justru memilih memberi. Namun dunia tak selalu menyambut dengan tangan terbuka. Beberapa klinik dan rumah sakit besar memandang sinis kehadiran klinik rasa. Mereka menuding Doni sebagai penyihir, penipu, bahkan mengajukan gugatan ke pemerintah daerah. Tapi Doni tak gentar. Ia tak membela diri dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan. Hari demi hari, antrean pasien di klinik rasa terus mengular. Dari tukang sapu jalanan hingga direktur perusahaan datang mencicipi keajaiban tangan Doni. Dan mereka yang semula mencibir, mulai diam. Satu malam, Doni duduk di ruang klinik yang kini dipenuhi cahaya lilin dan aroma daun-daunan. Ia memandang ketiga jarum pusaka di depannya. Mereka tampak tenang, seolah puas melihat pemiliknya kini berjalan di jalur yang benar. Nadia menghampirinya dan berkata, "Apa kau pernah berpikir untuk berhenti?" Doni tersenyum tipis. "Pernah. Tapi lalu aku ingat, bagaimana rasanya saat tak ada satupun tangan yang menjangkauku ketika aku mengemis di lampu merah. Kini aku punya tangan, Nadia. Dan aku ingin merentangkannya." Beberapa hari kemudian, Saraswati datang ke kota dengan langkah pelan. Tubuhnya belum sekuat dulu, tapi matanya jernih dan suaranya lembut. Ia melihat putranya di klinik itu, dikerumuni anak-anak kecil dan orang tua yang tertawa lega. Air matanya mengalir. "Ayahmu benar, ilmu ini bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dijaga, dalam diam dan keikhlasan." Doni memeluk ibunya. Kini, ia bukan lagi lelaki yang mencari ibunya. Ia adalah lelaki yang siap menjadi tumpuan bagi banyak ibu, ayah, dan anak-anak yang terluka oleh hidup. Dan malam itu, di atap klinik rasa, Doni dan Nadia duduk bersama menatap bintang-bintang. Udara kota tak sesejuk pegunungan, tapi dada mereka hangat oleh rasa syukur. "Kau tahu," bisik Nadia, "aku tak hanya sembuh karena jarum-jarummu." Doni menoleh. "Lalu karena apa?" Nadia tersenyum, menatap dalam. "Karena hatimu." Doni terdiam. Jarum-jarum sakti mungkin menyembuhkan tubuh, tapi cinta yang tumbuh dari luka, itulah yang menyembuhkan jiwa. Beberapa bulan berlalu sejak klinik rasa berdiri. Nama Doni mulai terdengar tak hanya di kota itu,
tapi hingga ibu kota dan luar negeri. Berita tentang seorang mantan pengemis yang menyembuhkan pasien kritis dengan hanya 3 jarum sakti menjadi viral. Wartawan datang silih berganti. Beberapa dokter asing bahkan menawarkan kerjasama riset dan fasilitas lengkap di luar negeri. Kami bisa bawa teknikmu ke dunia internasional, Doni. Kau hanya perlu menandatangani kontrak, kata seorang profesor dari Jepang. Tapi Doni hanya tersenyum. Terima kasih, tapi jarum-jarum ini bukan untuk dijadikan bisnis. Namun godaan datang tidak hanya dalam bentuk tawaran manis. Sebuah perusahaan farmasi raksasa menawarkan dana miliaran rupiah agar Doni menghentikan aktivitasnya. Bisnismu mengganggu pasar obat kami, ujar perwakilan mereka tanpa malu. Bahkan ada yang mengancam, jika Doni terus membuka klinik, mereka akan membocorkan fitnah bahwa Doni menggunakan kekuatan sihir hitam. Nadia yang mendengar itu langsung khawatir. Kita bisa pergi, Doni, kau tak perlu hadapi semua ini. Tapi Doni memandangnya dalam-dalam. Kalau aku pergi, siapa yang akan tetap tinggal untuk mereka yang tidak bisa kemana-mana? Tekanan makin kuat. Beberapa media mulai menulis berita miring tentang klinik rasa. Tapi alih-alih sepi, antrean justru semakin panjang. Orang-orang yang pernah disembuhkan mulai membentuk barisan pembela. Mereka menyebarkan kisah nyata, membagikan testimoni, bahkan berinisiatif menggalang dana agar klinik bisa diperluas. Seorang nenek penjual kerupuk yang dulu disembuhkan dari lumpuh bahkan menyumbangkan semua uang tabungannya. Tak banyak, nak, tapi ini dari hati. Doni tak sanggup menahan air mata. Di tengah gelombang dukungan itu, Doni menerima surat dari Presiden. Ia diundang ke Istana Negara, diminta datang sebagai tamu kehormatan untuk diberi penghargaan atas jasa kemanusiaannya. Nadia tersenyum bangga saat Doni membaca surat itu. Tapi Doni, dengan tenang, merobek amplopnya. Aku tidak butuh penghargaan, aku hanya butuh cukup ruang untuk menyembuhkan dengan damai. Nadia memeluknya erat. Ia tahu, lelaki di depannya bukan manusia biasa. Ia adalah cahaya kecil yang menolak padam meski dunia mencoba meniupnya. Suatu malam, Doni duduk sendirian di ruang kliniknya. Jarum-jarum pusaka tergeletak tenang di meja. Ia menulis surat dengan tangan sendiri, lalu melipatnya dengan rapi dan menyelipkannya ke dalam kotak kayu tempat menyimpan jarum. Dalam surat itu tertulis, jika suatu hari aku tak lagi ada, maka siapapun yang menemukan jarum ini harus bersumpah, gunakan untuk kebaikan, bukan untuk kemuliaan pribadi. Sebab yang kau tanggung bukan kekuatan, tapi nyawa orang lain. Tahun-tahun berlalu, Doni tetap hidup sederhana, menolak semua tawaran kekayaan dan popularitas. Tapi kisahnya menjadi legenda. Anak-anak sekolah diajarkan tentang penyembuh 3 jarum, yang hidup tanpa gaji, menyembuhkan tanpa pamrih, dan mencintai tanpa batas. Nadia menjadi istrinya, dan bersama mereka membesarkan anak-anak dari kalangan miskin yang ditampung dan dididik di rumah kecil mereka di belakang klinik. Dunia mungkin tak pernah benar-benar memahami siapa Doni, tapi hati setiap orang yang pernah ia sentuh tahu, ia adalah anugerah. Dan pada suatu pagi yang sunyi, Doni duduk di kursi bambunya, menatap cahaya matahari masuk melalui jendela. Tangannya menggenggam 1 jarum, matanya menerawang jauh. Nadia menemukannya tertidur di sana, tersenyum tenang. Di sampingnya, 3 jarum tersusun rapi, dan di dada bajunya, secari kertas kecil tertulis, tubuhku mungkin pergi, tapi setiap tusukan ini akan terus menyembuhkan, selama dunia masih ada luka.